Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Penyanyi senior Johnny Iskandar meninggal dunia hari ini, akan disemayamkan di rumah duka di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Akademisi meminta pemerintah baru Prabowo Gibran agar lebih tegas dalam menghadapi kelompok anti Pancasila. Dan perjuangan timnas U23 Indonesia raih Olimpiade Paris pupus usai kalah lawan Guinea 1-0. Selamat malam dan apa kabar Anda? Beragam informasi menarik dari Indonesia, mancanegara, dan dunia olahraga akan kami hadirkan dalam DNP Evening News edisi hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Bersama saya, Kevin Manoy. Dan saya Andika Rizky Rahansyah, DNP Evening News. Kami mulai sekarang. Segenap keluarga besar DNP Media Network turut berbela-sungkawa atas meninggalnya penyanyi senior Johnny Iskandar. Terima kasih telah mewarnai Indonesia dengan karya-karyamu. DNP Evening News malam ini kami mulai dengan kabar duka dari dunia seni Indonesia. Penyanyi senior Johnny Iskandar menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 10 Mei 2024 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kabar ini sekaligus dikonfirmasi oleh keponakan Johnny Iskandar, Dewi. Jenazah Johnny Iskandar disemayamkan di rumah duka di kawasan sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya kabar duka tersebut telah tersebar melalui pesan berantai atau broadcast. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat sinan kita Johnny Iskandar hari ini jam 8:45 waktu Indonesia Barat. Bismillah, dilapangkan alam kuburnya, diampuni semua dosa dan hilaf, diterima semua amal kebaikan dan iman Islamnya, diterbatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. Bunyi pesan broadcast tersebut. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab meninggalnya Johnny Iskandar yang juga dikenal sebagai penyanyi dangdut tersebut. Akademisi meminta pemerintahan baru di bawah komando Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran nantinya bisa lebih tegas dalam memberantas kelompok yang menentang Pancasila. Dalam keterangan resmi di Jakarta hari ini, dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Sri Yunanto mengatakan di era Presiden Joko Widodo, penanganan masalah tersebut sudah sangat tegas dengan dibubarkannya berbagai organisasi yang jelas menentang Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang mengusung ideologi khilafah. Kendati sudah dibubarkan, sel organisasi tersebut masih terus bergerak di bawah tanah. Bahkan dalam pemilu lalu, dia menilai kelompok tersebut sempat mengkristal dalam kelompok pasangan calon atau paslon tertentu yang tidak menang. Dengan demikian dirinya mengatakan para organisasi tersebut akan terus bergerak mempromosikan ideologi mereka dengan berbagai gerakan. Profesor Sri Yunanto juga berharap pemerintah baru nantinya harus waspada, apalagi pemerintah baru memiliki rencana kebutuhan anggaran lebih besar di luar anggaran rutin dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta program makan siang gratis yang dijadikan platform saat kampanye sehingga sumber penerimaan harus digenjot. Sri Yunanto juga menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Peran masyarakat juga dianggap penting untuk memerangi ideologi transnasional yang juga vital. Ia mengatakan, organisasi masyarakat yang besar dan mainstream di Indonesia harus mulai lagi menggelorakan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat melalui diskusi dan pembahasan yang difasilitasi dan didorong oleh negara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta menyebut bahwa mantan wakil kapten tim pemenangan Anies Mohaimin, Sudirman Said, akan maju pada pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI, Dodi Wijaya, menerangkan pada wartawan bahwa timnya sudah menerima perwakilan dari Sudirman Said yang akan didaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan.
Dodi pun juga menjelaskan bahwa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM itu nantinya akan berpasangan dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP Abdullah Mansuri. Ia mengatakan bahwa Sudirman Said merupakan calon ketiga yang sudah berkonsultasi setelah mantan Wakil Kepala Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN Komjen Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun dan mantan Komisaris PT Petrokimia Gresik Persero Nur Fajriansyah atau Bang Fajri. Kemudian dari ketiga pasangan calon itu diantaranya sudah mengajukan akses sistem pencalonan atau silon sebagai tahap pendaftaran yang akan berakhir pada 12 Mei pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. KPU DKI berharap para bakal calon yang sudah berkonsultasi atau sudah meminta akses silon untuk bisa segera melengkapi berkas dukungan. Terkait kendala, ia menjelaskan bahwa mereka telah berkonsultasi terkait teknis mulai dari penginputan data yang sudah dilayani dengan fasilitas meja layanan atau helpdesk. Selain itu juga ia informasikan bahwa tim Dharma Pongrekun akan mengumumkan bakal calon wakil gubernurnya pada Minggu 12 Mei sore mendatang. Sebagai informasi, salah satu syarat bagi bakal cagup dan cawagup jalur perseorangan di mana mereka harus memiliki dukungan minimal pemilih yang termuat dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan umum terakhir adalah sebanyak 608.968 dukungan. Artinya calon gubernur dan wakil gubernur per jalur perseorangan harus memiliki setidaknya 618.968 KTP untuk bisa mencalonkan diri dan juga akan terpilih sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari Pilgub DKI Jakarta khususnya. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Raksasa teknologi Apple meminta maaf atas iklan produk iPad Pro terbarunya yang menimbulkan protes di kalangan warganet dan juga pelaku industri kreatif. Iklan iPad Pro yang baru diluncurkan ini berdurasi 1 menit dan diunggah di akun X CEO Apple, Tim Cook, dan juga kanal YouTube resmi Apple. Dalam keterangannya, kreativitas dianggap sebagai DNA di Apple dan juga sangat penting bagi kami untuk merancang produk yang memberdayakan para pelaku kreatif di seluruh dunia. Jelas VP Marketing Communication Apple, Storm Myron dalam keterangannya. Tujuan kami adalah selalu merayakan berbagai cara pengguna untuk mengekspresikan diri mereka dan mewujudkan ide-ide mereka melalui iPad. Kami telah melenceng dari sasaran dengan video ini dan kami meminta maaf. Sebagaimana diketahui, iklan bertajuk Crush ini menunjukkan berbagai objek seni dan kreatif seperti patung, kaleng cat, piano, trompet, gitar, dan lain-lain yang dihancurkan oleh mesin pres hidrolik raksasa. Setelah semua objek tersebut hancur dan mesin pres hidrolik itu terangkat kembali, iPad Pro dengan narator yang mengatakan jargon bahwa produk tersebut merupakan iPad paling tipis namun terkuat. Setelah iklan tersebut diunggah, iklan juga memancing protes dari warganet yang menyayangkan konsep penghancuran dari alat kreatif ini. Di samping warganet, iklan ini juga diprotes oleh berbagai pelaku industri kreatif, diantaranya aktor Hugh Grant dan juga aktor sekaligus pembuat film Justin Bateman. Mereka menilai iklan ini sebagai gambaran perusahaan teknologi raksasa yang menghina budaya kreatif. Pemain sinetron preman pensiun Epy Kusnandar ditangkap Polres Metro Jakarta Barat bersama rekannya yang juga sesama aktor dalam film tersebut. Epy ditangkap polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kami kutip dari cnnindonesia.com, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panjioga menjelaskan yang bersangkutan saat ini dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik. Polisi menyelidiki kasus tewasnya seorang pria di trotoar Jalan Alpukat 6 RT 12 RW 2 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat 10 Mei siang ini.
Kepala Unit Reserse Kriminal atau Kanitreskrim Polsek Tanjung Duren, Ibtu Muhammad Aprino Tamara menyebut hingga kini Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan identifikasi terhadap jasad pria tersebut. Hasil pengamatan sementara oleh kepolisian belum ditemukan adanya luka di bagian luar tubuh pria yang tewas tersebut. Dalam akun Instagram @warga.jakbar, nampak pria yang tewas tersebut terkapar di trotoar dan dikelilingi oleh orang-orang. Tubuhnya pun terlungkup ke bawah dan ditutupi dengan kardus. Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite. Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengkonsumsi BBM RON 92 ke atas. Produk tersebut terbentuk dari sebagian senyawa nabati yakni etanol yang berasal dari molasa tebu produksi PT Enero, anak usaha PT PN, sehingga selain ramah lingkungan juga sebagai dukungan pemberdayaan petani lokal. Ahad menegaskan seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara masih menyalurkan Pertalite sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun konsumsi Pertamax Green 95 di Jawa Timur saat ini mencapai 680 kiloliter sejak diluncurkan Juni 2023 lalu. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan sesuai dengan Keputusan Menteri SDM nomor 37.K HK.02 MEM.M 2022, Pertalite merupakan jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP, sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan pemerintah. Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Timnas Indonesia U23 harus menguburkan mimpinya untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 usai kalah melawan Guinea 0-1 dalam laga playoff. Garuda Muda kalah 0-1 akibat gol eksekusi penalti yang dilakukan oleh Ilaix Moriba di babak pertama menit ke-29. Jika melihat dari tayangan ulang, pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Al-Gassime Bah terjadi di luar kotak penalti. Namun wasit Le Texier Francois malah menunjuk ke titik putih. Keputusan wasit bisa saja dimaklumi karena insiden terjadi sangat cepat dan Al-Gassime Bah juga baru terjatuh ketika di dalam kotak penalti usai disenggol Witan. Hal yang disayangkan dengan tidak adanya Virtual Assistant Referee atau VAR. Jika VAR digunakan pada laga penting ini, Indonesia bisa saja selamat dari hasil buruk ini. Wasit tentu bakal meninjau ulang keputusannya. Indonesia juga diganjar penalti babak kedua setelah Feandra Dewangga dianggap melanggar lawan. Namun jika dilihat dari tayangan ulang, Dewangga berhasil menjangkau bola dari kaki lawan. Beruntung untuk Indonesia, Guinea gagal mencetak gol kedua lewat eksekusi penalti. Namun di sisa waktu pasukan Sintayong tak mampu mencetak gol balasan. Sementara itu pelatih Sintayong diganjar kartu merah karena protes yang dianggap terlalu berlebihan oleh wasit. Indonesia harus menghadapi kekalahan melawan Guinea dan memastikan Guinea untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 di grup A. Manajemen Pasifik Cesar mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan IBL Indonesia dalam sebuah surat dengan nomor SK01 IBL ADM 5 Romawi 2024 yang dikeluarkan pada Kamis lalu. Manajemen menganggap keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat sportivitas yang harusnya menjadi landasan dalam kompetisi olahraga. Manajemen Pasifik Cesar menyebut, salah satu poin yang dianggap fatal bagi manajemen adalah tidak adanya permintaan maaf kepada tim Pasifik Cesar dan juga pemain serta coaching staff, baik secara lisan maupun tertulis dari pihak IBL Indonesia, dan segenap perangkat pertandingan yang terlibat dalam membuat kesalahan fatal tersebut. Pasifik Cesar juga menolak skor akhir pertandingan 76-78 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei lalu karena tidak sesuai dengan definisi prosedur perolehan skor yang sah yang didasarkan oleh FIBA Official Basketball Rules artikel ke-16. Menurut manajemen,
skor final yang benar dan semestinya adalah 7676 dengan overtime. Manajemen juga meminta haknya untuk dilaksanakan pertandingan babak tambahan tersebut di GOR Pacific Cesar kapanpun IBL Indonesia maupun pihak lawan siap. Ditambahkan dalam rilis yang dipublikasikan di media sosial Instagram Pacific.Cesar, keberatan ini menyoroti pentingnya menjaga semangat sportivitas dan integritas dalam dunia olahraga, khususnya olahraga bola basket. Dari lanjutan Indonesia Basketball League atau IBL, Satria Muda Pertamina takluk di tangan Raja Wali Medan dengan skor 89-88 dalam pertandingan yang dihelat di GOR Unimed hari ini. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga di YouTube channel DNP Media Network. Saya Kevin Malo. Dan saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di Senin depan.